Tuhan kasih kesempatan. Selalu orang bilang mati itu tidak harus umur tua. Mati itu bisa umur muda. Mati itu tidak harus sakit. Bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tapi kita gunakan kesempatan. Tuhan bilang, ketika engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kiranya seruan ini berkumandang ke seluruh dunia, berkumandang di Indonesia, berkumandang di kalangan gereja. Terjadi pertobatan. Kemurahan Allah bermaksud supaya menuntun engkau, menuntun kita kepada pertobatan. Waktu terjadi pertobatan, kita diampuni, mengaku dosa diampuni, dan jadilah kita orang yang berharga di mata Tuhan. Gunakan kemurahan Allah ini, kesempatan untuk membereskan hidup kita. Bikin pemberesan tiap-tiap hari, tiap saat. Karena umur dapat berakhir tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Ada nyanyian yang seringkali kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Bukan kesempatan bikin macam-macam, tapi kesempatan untuk bina hubungan dengan Tuhan. Untuk kembali taat, ingin melakukan firman Tuhan. Kita lihat satu ayat lagi. Dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, boleh ikut sama-sama saya baca 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, terus mencintai kesetiaan, terus dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Wah, berlaku adil. Kita hati-hati kalau kita menceritakan mengenai seseorang. Kita gampang menilai seseorang dan kita langsung bilang, pasti dia jelek. Nilai orang seenaknya, sampaikan di televisi, tulis di media sosial. Tidak adil. Tuhan tahu apa yang mendorong hati kita untuk mengkritik seseorang. Seringkali tidak adil. Kita tidak tahu dengan tepat, tapi kita mulai ceritakan. Tidak adil memperlakukan seseorang, tidak adil memperlakukan satu kelompok. Banyak ketidakadilan di bangsa ini. Tidak adil menilai seseorang, tidak adil memperlakukan orang. Berlaku adil. Saya ingat ada satu ayat. Coba Vina tampilkan 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak masuk surga orang tidak adil. Hati-hati ya kalau mengata-ngatai orang, tapi kita tidak tahu jelasnya orang itu. Misalnya, saya berdiri di jalan, tiba-tiba Bu Parno lewat. Nggak mau lihat saya. Kelihatan dia lewat begitu saja, nggak memberi salam. Langsung saya mulai cerita ke orang-orang. Apa itu ibu? Lewat, nggak mau noleh, salah saya apa? Mulai cerita ke orang. Orang mulai bilang, iya ya, nggak bagus betul tuh. Akhirnya orang mulai cerita, ibu nggak baik, gini sama lewat di depan pendetanya, dia nggak mau
tidak mau memberi salam, tidak mau menyapa. Padahal lagi mikirin, tadi saya pergi mau beli apa semua ya, ini. Yang ada di pikiran sebetulnya mau beli bayam, mau beli kangkung, mau beli apa. Jadi saya ada di sana tidak kelihatan. Saya mulai cerita jelek. Itu tidak adil menilai seseorang. Dan banyak ketidakadilan yang terjadi di bangsa ini. Kiranya ada pertobatan, baik dalam gereja maupun di bangsa kita ini. Ketidakadilan Tuhan urus. Dan kita ingat baik-baik, orang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemabuk dan seterusnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri itu ya. Tidak adil disamakan dengan tukang berzina, penyembah berhala, banci, pemburit dan seterusnya. Ada ayat yang ke-10 berikutnya. Ditulis daftar-daftar itu, pencuri, orang kikir. Oh, orang kikir tidak masuk surga juga. Tuhan tolong kita tidak kikir ya. Pelit, cerai. Bahasa Batak kikir apa? Kolit tuh. Kikir, tidak masuk surga. Ngeri ya. Saudara belajarlah murah hati. Oh, sudah tidak boleh cerita panjang-panjang karena ini rekaman. Kita lihat ayat ini. Jadi tadi mundur sedikit Vina. Ya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tuhan tolong kita untuk ingat ini. Tuhan bilang, hai manusia, Mika 6 ayat 8, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Tuhan tuntut kita berlaku adil. Begitu tuntutan Tuhan kita abaikan, kita ada di bawah kekerasan Allah. Kita mulai hidup berhati-hati. Amin. Gampang sekali kita jadi orang tidak adil. Suami tidak adil terhadap istri, suami tidak adil, orang tua tidak adil terhadap anak, anak tidak adil terhadap orang tua. Kita tidak adil terhadap konsumen, kita tidak adil kepada orang lain. Salah satu ketidakadilan adalah egois. Mementingkan dirinya sendiri. Tidak pusing pokoknya orang lain mau apa. Adil, mencintai, berlaku adil. Kemudian mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Jadi ada kesetiaan. Kita suka dengan kesetiaan. Setia. Setia dengan Tuhan, setia dengan sesama. Amin. Dikatakan sebenarnya ini kesetiaan, itu dia ada murah hati. Murah hati. Ya, saya sakit, jadi saya tidak pergi ke pemotong rambut. Saya telepon dia, Mas, bisa datang ke sini potong rambut saya? Oh bisa. Bilang, sebelum buka dia ambil alatnya, bilang bawa saja gunting, sisir saya, kain untuk nutup kain saya. Begitu dia sampai sini, saya semprot dia punya gunting sama ini, semprot pakai sanitizer itu. Nah, sudah dia bilang iya saya juga nyemprot katanya. Nah, dia potong rambut kan tidak banyak, jadi lebih cepat ya. Rambut saya ini tidak banyak, dipotong cepat. Nah, terus waktu sudah selesai, saya masuk, saya ambil, saya kasih uang dia. Biasanya saya potong di situ 8.000. Mahal ya. Saya potong 8.000 tapi cocok. Nah, dari dulu saya udah potong di situ. Terus
Saya bilang sama dia, saya kasih dia uang 50.000. Maaf, ini bukan pamer ya, tapi saya mau belajar untuk murah hati, untuk mencintai kesetiaan. Saya kasih dia 50.000, dia bilang, ini terlalu banyak om. Saya bilang bawa aja. Kemudian panggil. Terus Ibu Gembala bilang, cerita sama anak-anak di Malang, di telepon. Oh, tengah malam pun papa mau panggil dia datang potong rambut, pasti dia datang. Jadi maksudnya belajar murah hati. Itu sebabnya berkali-kali saya bilang sama ibu-ibu, kalau ke pasar jangan sampai tekan orang. Sudah murah sayurnya masih ditawar. Nawar enggak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Kalau tokonya dibuat ada orang beli, nawar banyak-banyak ya. Ada juga ya. Nah, ya saya enggak mau panjang ke situ, tambah panjang rekamannya. Tetapi Tuhan mau kita mencintai kesetiaan itu adalah isi murah hati dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ada orang yang kelihatan rendah hati di hadapan manusia, tapi paling benar adalah rendah hati di penilaian Allah. Di hadapan Allah artinya di penilaian Allah rendah hati. Ada orang yang berusaha tampil rendah hati, itu lebih berbahaya karena dia pintar menyembunyikan kesombongan. Ini yang dituntut Tuhan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Waktu tuntutan Tuhan ini kita langgar, kita ada di bawah kekerasan Allah. Satu orang langgar perintah, langgar tuntutan Tuhan, dia ada di bawah kekerasan Allah. Satu keluarga ada di bawah kekerasan Allah kalau langgar. Satu masyarakat, satu bangsa, begitu berbuat tidak adil, begitu tidak mencintai kesetiaan, tidak ada kemurahan hati, dan tidak hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, itu ada di bawah kekerasan Allah. Daud bikin dosa dengan Batseba, Tuhan datang dengan kekerasan. Daud minta ampun, Tuhan ampuni, kemurahan Tuhan itu. Tetapi Tuhan bilang, kamu pilih 3, pilih 1 dari 3 yang Tuhan akan datangkan sebagai hukuman. Jadi kekerasan jalan. Ada kemurahan juga. Daud mengaku dosa, salah ke Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku. Tuhan bilang sama Nathan, Nabi Nathan, bilang aku mengampuni dia. Tetapi dia harus terima konsekuensi, terima akibat. Saudara jangan mau bermain-main. Hidup yang Tuhan tuntut, lakukan saja. Amin. Nah, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan supaya kita terhindar dari kekerasan. Tapi tadi ayat yang kita baca dalam Roma, tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita memilih untuk taati firman, kita ada dalam kemurahan Tuhan. Kalaupun ada salah, kita minta ampun ke Tuhan, supaya kita ada di dalam kemurahannya, tidak mengeraskan hati, dan kita alami kemurahan Tuhan, bukan kekerasan Tuhan. Perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kita disuruh memperhatikan, mengingat sungguh-sungguh, dan mewaspadai hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.